sebuah translasi 2 1. Ini untuk perkalian, ini untuk pencerminan. Ini untuk perputaran. Sekarang kita mau belajar tentang transformasi. Apa itu transformasi? Untuk memindahkan suatu titik pada atau bangun pada sebuah bidang dapat dikerjakan dengan transformasi. Transformasi T pada suatu bidang memetakan tiap titik P pada bidang menjadi P aksen pada bidang itu pula. Titik P aksen itu disebut sebagai bayangan. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Oke, misalnya kita punya gambar seperti ini. Ya, kita punya gambar seperti ini. P ke P aksen, ya. Jadi kalau bisa saya tulis, kalau saya punya P itu adalah X dan Y atau X, Y di sini, ya, maka kalau saya translasikan terhadap AB itu P aksennya itu menjadi X ditambah A, Y ditambah B. Cukup mudah, jadi tinggal dijumlahkan saja. Oke, kita lihat contohnya. Untuk contoh translasi, tentukan bayangan titik 2,3 oleh translasi 4 1 dan jelaskan dengan sketsa. Coba diperhatikan sini, ya. Kita punya titik, misalkan titik ini titik P, ya, 2,3 ditranslasikan terhadap 4 1. Oke, maka P aksennya itu sama dengan 2 tambah 4, jadi 2 tambah 4, 3 tambah 1. Berarti sekarang P aksen itu sama dengan 6 sama 4. Oke. Nah, kalau ini kita translasikan, oke, dalam bentuk sketsa, kalau 2,3 itu misalkan di sini 2, ya, di sini 3, jadi titiknya adalah ini titik P. 4 1 berarti dia bergeser sini 4. Oke, sini 4, ya. Sini 4 satuan gini, katakan ini 4. Kalau 4 berarti ini 6. Oke, terus dia naik 1 berarti di sini, ini naik 1. Oke, ini 1. Maka P aksennya itu udah di sini. Ini sebagai P aksen, ya. Ini contoh untuk translasi. Untuk berikutnya, coba untuk contoh berikut. Oke, kalau misalkan saya punya P itu sama dengan min 1,3. Terus translasinya itu kita belum tahu, jadi dalam bentuk A, B menjadi P aksen itu sama dengan 4,-2. Pertanyaannya adalah TAB nya itu berapa? Oke, ya, coba perhatikan. Ini kan sebagai penjumlahan, jadi untuk A nya itu bisa kita tulis 1 ditambah A itu sama dengan 4, jadi min 1 ditambah A sama dengan 4. Berarti bisa saya tulis A itu sama dengan 4, ini geser ke sini menjadi plus, berarti A nya sama dengan 5. Sekarang untuk B nya perhatikan 3 tambah B, 3 tambah B sama dengan min 2. Min 2 berarti B nya itu sama dengan min 2. Ini pindah ke sini itu menjadi min
3, berarti B sama dengan min 5. Berarti kita bisa dapatkan T-nya itu sama dengan 5 sama min 5. Oke. Untuk berikutnya kita belajar tentang refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat-sifat pencerminan. Contohnya seperti ini ya. Titik P di sini ya, titik P menjadi P aksen karena untuk cerminnya adalah L-nya ini sebagai cermin. Oke, kita langsung ke yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X ya. Notasinya atau rumusnya seperti ini, perhatikan seperti ini ya. Kita akan mencoba untuk beberapa contoh. Oke ya, misalkan kita punya titik A 3,2 terhadap sumbu X, maka A aksennya, perhatikan X-nya ini tetap ya, X-nya itu tetap berarti 3, tapi Y-nya itu berubah menjadi min, berarti sama dengan min 2. Oke, mudah asal tahu notasinya. Sekarang berikutnya untuk refleksi terhadap sumbu Y. Oke, kalau misalkan saya punya A-nya itu adalah min 2,4 terhadap sumbu Y, maka menjadi, perhatikan Y-nya tetap ya, Y-nya tetap berarti ini mestinya menjadi 4. Kalau di sini positif, sini negatif. Begitu juga dibalikan. Kalau ini negatif menjadi positif, berarti sama dengan 2 ya. Cukup mudah untuk ini. Untuk selanjutnya, refleksi terhadap garis X sama dengan H itu kalau kita buat, kita gambar sebagai berikut. Jadi kalau kita punya satu titik di sini ya, satu titik di sini, terus di sini sebagai X-nya ya, ini X sama dengan H. Oke, kalau kita punya titik P di sini sebagai A, maka kalau kita cerminkan itu menjadi di sini A aksen dengan jaraknya itu sama, jadi dinotasikan seperti ini. Oke, coba perhatikan untuk contohnya berikut. Kalau misalkan saya punya titik A itu misalkan 3,5, oke, terhadap garis X sama dengan 3. Perhatikan rumusnya ya. Rumusnya berarti ini sebagai H ya, ini sebagai H. 2H 2 kali hanya 3 dikurangi X, X-nya tuh X ini, berarti kurangi 3 ya, ini koma, Y-nya tetap, berarti Y-nya tetap 5 ya. Hasilnya berarti A aksen itu sama dengan 2 kali 3 itu 6 dikurangi 3 itu 3, berarti 3 sini 5. Mengapa demikian? Karena X-nya itu pas 3, jadi ini 3 pas 3 dia tetap ya, tetap pada dirinya sendiri. Oke ya. Kalau misalkan ini 4 itu beda lagi ya, kalau ini 4 ini beda lagi. Oke, sekarang untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Refleksi terhadap garis Y sama dengan H, kalau saya gambar itu seperti ini ya. Oke, titik 0 ya, Y sama dengan H, misalkan Y nya ini adalah Y sama dengan H. Kalau saya punya titik ini sebagai A, maka refleksinya akan di sini dengan jaraknya nanti sama. Oke, rumusnya seperti ini, perhatikan. Nah, sekarang akan saya coba. Kalau saya punya A itu sama dengan 2,1 terhadap garis Y sama dengan 3 ya, perhatikan A aksennya sama dengan X-nya tetap, berarti X-nya tetap 2. Oke, sekarang yang ini 2 hanya berapa? Hanya tuh 3 ini ya, hanya 3 dikurangi Y-nya berapa? Y-nya ini 1. Oke, berarti menjadi A aksen itu sama dengan 2, ini berapa? 6 kurang 1, 5 ya. Jadi titik ini adalah
2,5 ya. Oke, berikutnya untuk berikutnya refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kalau kita lukis, kita sketch itu seperti ini. Oke ya, Y sama dengan X itu berarti Y sama dengan itu garis tengah-tengah ini ya, membagi ini Y sama dengan X. Kalau saya punya titik di sini, maka titik bayangannya di sini. Begitu juga kebalikannya dengan jarak ini sama. Notasinya seperti ini, mudah notasinya diingat. Jadi kalau saya punya A itu sama dengan 2,5 terhadap Y sama dengan X, maka A aksennya itu sama dengan yang X sama dengan Y, yang Y sama dengan X. Berarti dibalik aja menjadi 5 ya, ini 5 menjadi 5 dan ini menjadi 2 ya. Itu cukup mudah untuk Y sama dengan X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan min X itu sketchnya seperti ini, perhatikan ya, ini sumbu X sumbu Y, maka Y sama dengan min X itu ini garisnya ya, ini adalah Y sama dengan min X. Oke, kalau saya punya titik ini, itu berarti titiknya di sini. Rumusnya seperti ini, perhatikan, dibalik dan diberi min. Kalau saya punya A itu adalah 3,7 terhadap Y sama dengan min X, maka A aksennya itu menjadi yang ini dibalik dan diberi min, berarti min 7 dan min 3. Oke, mudah. Refleksi terhadap titik pangkal 0,0. Oke, jadi 0,0 itu pangkalnya seperti ini. Nah, ini 0,0. Jadi semua dicerminkan terhadap 0,0. Jadi kalau punya titik ini, nah dicerminkan menjadi seperti ini. Ya, kalau di sini menjadi di sini. Oke, jadi kalau saya punya A itu sama dengan 3,6 misalkan. Kalau terhadap 0,0 itu A aksennya menjadi ini, perhatikan angkanya tetap tapi diberi min, berarti min 3 dan min 6. Nah, refleksi terhadap titik PAB. Kalau saya sketch seperti ini ya, titik P nya di sini. Jadi kalau saya punya titik ini, maka di luarnya terhadap sini. Jadi di sini ya, karena titiknya kalau di sini berarti menjadi di sini. Gini ya. Oke, kita ambil contoh. Kalau A-nya itu sama dengan 2,1 dan titik P-nya itu adalah 3,2. Oke, maka A aksennya itu sama dengan, perhatikan ya, 2A, A-nya tuh ini sebagai A, ini sebagai B, berarti 2, A-nya berapa? A-nya 3 ditambah X, X-nya mana? Ini X ya, ini X ya, ini X, berarti 2, koma, nanti tinggal dihitung 2, B-nya ini kali 2 tambah Y, Y-nya ini. Oke, sama dengan 1. Berarti ketika saya hitung, A aksennya itu menjadi 6 tambah 2 itu 8, dan 2 kali 2 4 tambah 1 5. Oke, ini hasilnya untuk refleksi terhadap titik P, A, B ya. Ini adalah bentuk aplikasi. Nah, contoh ini adalah translasi ya. Jadi titik ini bergeser horizontal 2, vertikal 1, demikian juga yang lain ya. Dan ini bisa dimainkan ya. Kalau misalkan horizontalnya saya rubah itu menjadi 3 ya, jadi ini 3, naiknya 1. Oke, vertikalnya saya rubah, menjadi berapa itu? Menjadi 2. Oke ya, itu berarti di sini bergeser 3 dan naiknya 2, maka A itu ditranslasikan terhadap vektor 3, 2. Oke, sekarang untuk refleksi, karena kita banyak belajar refleksi ya. Refleksi itu ini pencerminan. Kalau sebagai cerminnya ini putus-putus, kalau ini saya pindah
terhadap sumbu Z. Nah, ini sumbu Y. Nah, seperti ini. Jadi ini memiliki jarak yang sama. Ya, ini terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X berarti seperti ini. Nah, ini sumbu X. Nah, tadi ada X sama dengan Y. X sama dengan Y itu ini. Ya. Ya. Oke. Sekarang kalau X sama dengan min Y itu ini, atau Y sama dengan min X, ya di sini. Sekarang bagaimana kalau kita geser? Ya, kita geser X sama dengan. Oke, kita geser misalkan di sini. Ya, di sini adalah untuk pecerminannya di posisi 4, ya, garis 4. Maka di sini memiliki jarak yang sama. Tadi untuk rumusnya adalah 2H. Ya, 2H plus X. Ya, seperti ini. Kalau kita pindah ke sini, ya, terhadap sumbu ini, oke, ya, ini bisa digeser gini, ya, oke. Nah, ini bisa digeser sebagai pecerminan, ya. Oke, demikian transformasi tentang translasi dan refleksi. Nantikan untuk materi berikutnya masih dengan transformasi. Terima kasih.